Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Farihin. Dan kali ini kita akan membahas implementasi algoritma Glowworm Swarm Optimization ke dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya memiliki kode, yang mana kode ini cukup banyak, yaitu ada sekitar 125 baris ya. Namun untuk algoritma GSO-nya itu sendiri, itu hanya dimulai dari baris ke-10 sampai baris ke-77 gitu. Jadi bukan semuanya algoritma GSO. Baiklah, kita langsung mulai saja bahas. Di dua baris pertama ini kita akan mengimport dua, yaitu NumPy dan juga Matplotlib. Kedua library ini secara langsung tidak ada hubungannya dengan GSO. Kedua library ini digunakan hanya untuk, yang pertama NumPy untuk merandom data, dan yang kedua Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi. Nah, berikutnya di dalam GSO itu ada yang namanya fitness function, atau bahasa lainnya objective function. Nah, ini objective function ini digunakan untuk menentukan kesesuaian antara satu glowworm dengan glowworm yang lainnya. Nah, berikutnya implementasi algoritma glowwormnya itu sendiri. Di sini kita membuat sebuah function namanya Glowworm Swarm Optimization, yang mana function ini akan menerima cukup banyak inputan ya, atau cukup banyak variabel di dalam function ini. Saya tidak akan jelaskan semuanya, kurang lebih bisa dibaca di sini ya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam karya tulis, bahwa algoritma GSO ini memiliki 4 buah fase atau 4 tahapan ya. Kita akan langsung masuk ke dalam tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, fase pertama adalah fase initialization, di mana di sini kita harus menentukan beberapa hal sebelum algoritmanya berjalan. Yang cukup penting, saya di sini akan garis bawahi ini saja, saya akan highlight ini saja ya, bahwa saat algoritma GSO ini baru dimulai, setiap glowworm itu diberikan nilai luciferin yang sama, yaitu 0,5 seperti itu, dan nilai ini akan berubah seiring berjalannya iterasi seperti itu ya. Nah, kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, ada luciferin update phase. Tadi kita sudah bahas bahwa saat di awal luciferinnya 0,5, kita sudah tentukan 0,5, walaupun kita bisa tentukan angka yang lain gitu ya. Nah, pada setiap iterasi itu nilai luciferin tersebut akan diubah kayak gitu. Nah, kurang lebih ini adalah rumus yang digunakan untuk mengubah luciferin tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke fase yang ketiga. Setelah luciferinnya berubah, nah, berikutnya glowworm itu akan mendekati glowworm lain yang memiliki luciferin lebih tinggi dari dirinya. Nah, kurang lebih baris kode inilah yang akan menentukan pergerakan tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk fase keempat. Ada sensing range update. Nah, karena si glowworm ini tidak hanya sekali gitu ya jalannya, dia akan terus beriterasi sampai iterasi yang ditentukan tercapai, maka dia akan terus-menerus mencari glowworm lain di sekitarnya yang memiliki nilai luciferin lebih tinggi. Nah, kurang lebih ini kodenya. Nah, inilah algoritma GSO secara umumnya ya. Nah, berikutnya di kode yang dari nomor 79 sampai selesai nanti, ini digunakan untuk kepentingan memunculkan data dan juga visualisasi. Jadi nanti kita akan memiliki 3 output dalam bentuk angka dan 1 output dalam bentuk grafik. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja karena waktunya sedikit lagi. Kita akan jalankan kode ini. Ini saya sembunyikan dulu, nanti terakhir ya. Kita akan lihat outputnya. Nah, jadi output yang diberikan, yang pertama adalah initial position. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa posisi dari setiap glowworm itu di random. Ya, jadi ini posisinya X dan Y ya, ada 2 sumbu, ini X dan ini Y. Nah, posisi ini dia akan terus berubah mendekati glowworm yang luciferinnya lebih tinggi. Nah, contoh kita lihat yang dari baris pertama ya, initial posisinya itu di minus 2,5, dan setelah iterasi pertama posisinya berubah jadi 2,4. Begitupun sumbu Y-nya ya, dari 9,0 berubah ke 1,0.
Nah, berikutnya kita lihat ada final luciferin values, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa nilai awal dari luciferin itu setiap glowwormnya adalah 0,5. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat bahwa sudah berubah semuanya ya, ada yang minus 10, minus 11, minus 123, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat grafiknya. Nah, grafik ini menunjukkan perpindahan glowworm dari satu glowworm ke glowworm lain yang memiliki nilai luciferin yang tinggi. Di sini bisa kita lihat ada glowworm berwarna biru dan berwarna merah. Di mana yang berwarna biru itu nilai luciferinnya lebih rendah atau lebih sedikit daripada glowworm yang berwarna merah. Itulah kenapa glowworm yang warna biru ini dia akan bergerak menuju ke glowworm yang berwarna merah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan kita dalam implementasi kode algoritma GSO ke dalam bahasa pemrograman Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.